Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita masih belajar tentang zat dan perubahannya. Bagian yang kedua yaitu perubahan wujud zat. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah pelajar dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat dalam skala partikel dan menginterpretasikan wujud zat pada suhu yang bervariasi berdasarkan data titik didih dan titik lebur. Perhatikan pertumbuhan anak di bawah ini. Kalian yang dulu bayi terus bertumbuh sampai menjadi seperti saat ini, yaitu siswa kelas 7. Dan kalian akan terus berubah baik secara fisik maupun pemikiran dan perilaku. Sekarang coba perhatikan air yang dipanaskan. Ternyata tidak hanya kita yang mengalami perubahan. Materi pun dapat mengalami perubahan seperti air yang dipanaskan ini. Dari air berubah menjadi uap air. Jadi, suatu benda dapat berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk yang lain akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu. Perubahan wujud benda terjadi karena adanya aksi terhadap benda tersebut. Dilansir dari Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, ada 6 macam perubahan wujud benda. Keenam perubahan wujud benda tersebut, yang pertama yaitu mencair atau meleleh atau melebur, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Baik, kita bahas satu persatu keenam perubahan wujud zat tersebut. Yang pertama, meleleh dan membeku. Coba perhatikan gambar es batu yang mencair. Ketika kalian memasukkan es batu ke dalam gelas, maka dalam waktu singkat es akan meleleh atau mencair. Ini adalah salah satu contoh perubahan wujud suatu materi, yaitu es yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Dalam hal perubahan pada zat padat tadi, yaitu es menjadi air, panas dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Dengan panas yang terus diberikan atau yang diserap dari lingkungan, maka ikatan antara partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan meleleh atau mencair atau melebur. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair atau air menjadi zat padat, yaitu berupa es. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan. Maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel, tidak dapat bergerak lagi. Saat inilah air berubah menjadi es. Bagaimana keadaan
ikatan partikel yang terjadi pada saat terjadi perubahan wujud meleleh dan membeku. Kita lihat keadaan partikel pada saat terjadi perubahan wujud meleleh dan membeku. Jadi pada saat terjadi perubahan wujud meleleh, mencair atau melebur, zat padat yang tadi berupa es tadi yang memiliki ikatan kuat akan berubah menjadi partikel yang memiliki ikatan yang lemah. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud membeku, zat cair yang tadi memiliki ikatan lemah antar partikelnya berubah menjadi ikatannya kuat antar partikelnya. Yang kedua, menguap dan mengembun. Perhatikan air yang dipanaskan. Ketika kalian memanaskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air atau mendidih. Saat muncul gelembung di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara berupa uap air, maka itu yang disebut sebagai peristiwa menguap. Lantas apa perbedaan menguap dan mendidih? Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Contohnya, pakaian kita yang basah setelah dicuci, airnya menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi. Pada proses kondensasi, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cairan disebut menyublim. Contoh menyublim, pertunjukan seni menggunakan efek kabut dari sublimasi es kering atau dry ice. Ini gambar dari pertunjukan seni yang menggunakan efek kabut, ya, dari peristiwa sublimasi es kering atau dry ice. Contoh lain dari peristiwa menyublim adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut sebagai mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Yang keempat, titik leleh dan titik didih. Titik leleh adalah temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Jadi ketika es berubah menjadi air, maka titiknya itu disebut titik leleh. Kemudian titik beku adalah temperatur atau suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Kebalikannya ya, ketika air berubah menjadi es, maka titiknya disebut titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama, contohnya air. Titik leleh dan titik beku air sama, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi es ketika melebur ataupun membeku itu terjadi pada suhu yang sama, yaitu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas.
Misalnya titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas. Sekarang coba perhatikan grafik perubahan wujud ya. Jadi ketika kita memanaskan es ya, es misalkan suhunya min 10 derajat Celcius, ketika dipanaskan es ini akan naik dulu suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Pada saat suhunya 0 derajat Celcius ini es melebur, dia berubah menjadi air ya, dan disinilah terdapat titik lebur. Kemudian karena masih terus dipanaskan, air ini akan terus naik suhunya menjadi 100 derajat Celcius. Di 100 derajat Celcius inilah air mendidih, yaitu air berubah menjadi uap air. Di sini ada yang disebut sebagai titik didih. Tidak semua materi atau zat memiliki titik didih atau titik leleh yang sama seperti halnya dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing yang dapat membedakannya dengan materi atau zat yang lain. Berikut tabel titik leleh dan titik didih beberapa materi pada tekanan normal. Baik, untuk mengetahui berapa persen kalian memahami penjelasan perubahan wujud zat tadi, silakan kerjakan latihannya di buku latihan. Demikian penjelasan tentang perubahan wujud zat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.